Halo sahabat lampu dunia, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Ada beragam agama yang dianut oleh setiap manusia di dunia ini. Dan hampir semua agama di dunia ini memiliki tempat suci, suatu tempat yang bermakna besar karena memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran agama tertentu. Beberapa tempat diyakini sebagai tempat kelahiran para dewa, pusat kepemimpinan agama, dan beberapa dianggap sebagai tempat ibadah paling indah. Jejak sejarah dan keindahannya menjadi tempat tujuan untuk perjalanan spiritual para kaumnya hingga kini. Di mana saja itu, berikut 4 tempat suci yang menjadi tujuan perjalanan spiritual dari berbagai agama, melansir dari BBC. Kota suci yang pertama adalah kota Mekah. Mekah yang secara resmi bernama Mekah Al-Mukarramah adalah salah satu kota suci Islam dan ibu kota provinsi Makkah, Arab Saudi. Kota Mekah di Arab Saudi adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad, Nabi terakhir umat Islam. Setiap tahun, jutaan Muslim di seluruh dunia akan melakukan perjalanan ibadah ke Mekah, yang disebut haji, dengan menekankan bagi yang mampu. Ibadah haji dimaksudkan untuk meningkatkan persatuan di antara umat Islam. Oleh karenanya, ibadah haji ini sangat penting dalam Islam. Ibadah haji ke Mekah masuk dalam salah satu rukun Islam, yang berisi bahwa ibadah haji diperuntukkan kepada setiap orang dewasa, setidaknya sekali dalam seumur hidup mereka, asalkan mereka mampu. Semua kaum muslim yang naik haji akan mengunjungi Masjidil Haram untuk memuji Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan Ka'bah, bangunan paling suci umat Islam. Kota suci selanjutnya adalah Vatikan. Vatikan atau Kota Vatikan dengan nama resmi Negara Kota Vatikan adalah sebuah negara enklave yang dikelilingi tembok di dalam kota Roma di Italia. Vatikan adalah kota suci bagi kaum Katolik. Vatikan atau Tahta Suci adalah rumah Paus, pemimpin gereja Katolik, dan pusat gereja Katolik Roma. Vatikan menjadi negara merdeka pada 1929, tetapi telah menjadi rumah Paus sejak 1378. Di Vatikan berdiri Basilika Santo Petrus yang menampung makam Paus pertama, Rasul Santo Petrus, yang disalibkan dan dikuburkan di sana. Di sana juga berdiri Kapel Sistina, Taman Vatikan dan Museum Vatikan. Kota suci yang ketiga adalah Badrinath. Badrinath adalah sebuah kota dan nagar panchayat di distrik Chamoli di negara bagian utara Han, India. Sebuah tempat suci Hindu, itu adalah salah satu dari 4 situs dalam ziarah Chardham India dan juga merupakan bagian dari sirkuit ziarah Chota Chardham India. Itu mendapat namanya dari kuil Badrinath. Badrinath terletak di pegunungan Himalaya dan merupakan tempat suci Dewa Wisnu. Beberapa orang percaya bahwa Gua Vyas, tepat di luar kota suci Badrinath, adalah tempat di mana epos Sansekerta, Mahabharata, ditulis. Daya tarik utama daerah Badrinath adalah kuil Badrinath, dibangun pada abad ke-9 oleh Raja-Raja Garhwal. Kuil Badrinath terutama merupakan tempat untuk menyembah Wisnu, meskipun dewa-dewa lain juga ada. Setelah mengunjungi kuil, biasanya umat Hindu akan melakukan pembersihan spiritual di salah satu mata air panas alami di daerah tersebut, Tapkun dan Suryakun. Tempat suci keempat adalah Lumbini. Lumbini adalah sebuah tempat ziarah Buddhis di distrik Kapilavastu, Nepal, dekat perbatasan India. Ini adalah tempat di mana Ratu Mayadevi dikisahkan telah melahirkan Pangeran Siddhartha Gautama, yang pada akhirnya disebut sebagai Buddha Gautama, pendiri ajaran Buddha. Taman di Lumbini, Nepal, diyakini sebagai tempat lahirnya Siddhartha Gautama yang akhirnya menjadi Sang Buddha pada 623 sebelum Masehi. Siddhartha adalah seorang pangeran yang meninggalkan istananya pada usia 29 tahun untuk mencari pencerahan. Lumbini mulai menarik peziarah setelah 249 sebelum Masehi, ketika Kaisar India Raja Ashoka pertama kali bepergian ke sana. Pilar Ashokan di Taman Lumbini menandai ziarah raja dan bertuliskan dedikasi kepada Sang Buddha. Monumen suci lainnya termasuk lempengan batu tempat Siddhartha dilahirkan, ditempatkan di kuil Mayadevi, dan kolam tempat Siddhartha dimandikan setelah dilahirkan, yang disebut Puskarni. Itulah 4 tempat suci dari berbagai agama di dunia. Semoga kerukunan umat beragama selalu terjalin di dunia ini, dengan saling menjaga toleransi antar umat beragama. Semoga ulasan ini menambah wawasan kita tentang segala hal yang ada di dunia. Dukung channel kami dengan klik subscribe, dan bagikan ke orang terkasih Anda.
Sampai jumpa di video kami selanjutnya.